prajurit Kristus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati teman-teman di rumah agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kami juga ingin berdoa bagi kakak-kakak yang membawa firman, kakak-kakak yang membawa pujian, tim media, peralatan, dan jaringan, agar kami bisa beribadah dengan lancar dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Shalom Kak Lu. Shalom Kak Elsa. Shalom Kak Sasa. Wih, kita ketemu lagi di ibadah hari ini. Kira-kira semangat nggak ya? Kakak semangat nggak? Dong, Kak. Semangat ya, Kak Sasa semangat kan? Nah, prajurit Kristus di rumah kira-kira semangat nggak ya? Pastinya semangat dong. Nah, coba yuk yang semangat sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Semangat semuanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, yuk kita sama-sama katakan DNA kita. 3, 2, 1. Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya memuji, menyembah Tuhan siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk yang semangat sama-sama berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke, kita nyanyi sama-sama. Yang semangat. Kita tepuk tangan ya. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Kita apa? kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Yang semangat. ada sukacita. Dalam Yesus Ada apa? ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang prajurit Kristus di rumah ikutin gerakan kakak, oke? Kasihnya seperti sungai. Oke, siap ya? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya apa? Berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Berkatnya seperti sungai di
hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah siap semuanya? Yuk yang siap semuanya boleh duduk. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kakak Berkati yang kakak akan yang akan membawakan membawakan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan, Berkati kami juga Tuhan, supaya kami memiliki hati dan telinga yang yang dengar-dengaran. dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Yeay! Shalom adik-adik. Waduh, hari ini sudah siap ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang manis. Yang kelas besar, ambil Alkitabnya. Buka 1 Raja-Raja 18. Nah yang kecil, duduk tenang, dengarkan, dan fokus. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang siapa? Elia. Kenapa Elianya? Nih, Elia itu tuh adalah nabi Tuhan. Nah, pada masa itu di Israel masa kekeringan, tidak ada satupun tumbuhan yang hidup, binatang, bahkan manusia, semuanya kekeringan, semuanya menderita. Nah, pada masa itu tuh ya, Israel dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Ahab. Nah, dia sangat kejam. Waduh, sangat kejam. Elia mendatangi raja di kerajaan. Dia bilang gini nih, "Raja, ini nih gara-gara kamu." Wah, rajanya merasa merasa didatengin. Enak aja, ini gara-gara kamu ini. Allah enggak mendatangkan hujan gitu ya. Nah, terus Elia bilang, ini gara-gara kamu, karena nabi-nabi palsumu, karena Baal-Baalmu. Nah, kalau begitu ya, Tuhan mau menunjukkan siapa yang sebenarnya Tuhan Allah yang sejati gitu ya. Elianya bilang, tantangin, kita ketemu ya. Nah, ketemu di Gunung Karmel. Oke, nah Raja Ahab siapin nih. Nah, mereka ketemu nih di Gunung Karmel. Nah, Elia sudah siapin mezbah. Dia bangun mezbah. Nah, terus bilang gini nih. Elia bilang, nih nanti kamu siapin binatang yang domba yang nanti kamu panggil Allah-Allahmu, dewa-dewa palsumu. Nah, kamu panggil bila nanti kalau misalnya dia membakar mezbah yang engkau persembahkan. Nah, kami akan menyembah Allahmu, dewa-dewamu. Tapi kalau tidak, nah kalau misalnya nanti persembahan di dalam mezbah yang aku persembahkan, maka semua orang Israel yang kamu paksa menyembah dewa-dewamu akan menyembah dewa yang sejati. Nah, oke, katanya Raja Ahab nih. Nah, Raja Ahab ketemu nih kan di Gunung Karmel. Nah, terus udah sekarang Raja Ahab pertama sekali mempersembahkan di mezbah itu. Nah, disiapkanlah dewa-dewanya si Raja Ahab ya. Mereka bernyanyi-nyanyi memanggil-manggil itu dewanya bila mereka mau minta supaya api menyambar persembahannya. Wah, sampai potong-potong tangannya gores-goresin tangannya pakai pisau nih, sampai dipanggil-panggil, diledek-ledekin nih sama Elia, bilangin, "Mana Allahmu, mana Tuhanmu, mana? Coba kali jeda tidur," diledek-ledekin. Sampai setengah harian
kagak ada dewanya yang menyambar itu persembahannya. Nah, terus tiba saatnya siapa? Elia. Elia siap-siap nih, ya kan? Dia siapin 12 air. 12 air di dalam ember. Nah, pada saat itu tuh air sangat langka, sangat mahal kalau dibeli. Tapi Elia nggak mau bilang apa-apa. Tapi dia persembahkan dan dia lakukan. Dia panggil Allah yang sejati. Dia panggil dengan sungguh-sungguh, dia berdoa. Dia bilang, ya Allah, tunjukkan siapa engkau. Tunjukkan bahwa engkaulah Allah yang satu-satunya yang patut disembah. Dan ajaibnya adik-adik ya, langsung waktu dia bilang, Tuhan tunjukkan. Langsung api menyambar persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong adik-adik. Allah yang sejati adalah Allah kita, Allah Israel, Allah Abraham dan Yakub, yaitu Allahnya kita. Nah, ada namanya. Nih, Allahnya kita adalah Tuhan kita adalah namanya Tuhan Yesus. Nah, tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, bukti ya bahwa Allah yang disembah, Allah yang harus kita sembah adalah dan percaya adalah Allah Israel, Allah yang luar biasa, bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, terus Elia janji dong, ya bilang sama Ahab dong. Nah, lihat kan Allah siapa yang benar. Nah, orang Israel melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban, Allah melakukan perkara yang besar sehingga api menyambar persembahannya yang dipersembahkan Elia, dan orang Israel berlutut menyembah Allah yang benar. Nah, jadi orang Israel dibakar oleh apa? Api pertobatan. Api yang membuat mereka sadar bahwa hanya satu Tuhan yang sejati, hanya satu Tuhan yang harus dipercaya, hanya satu Tuhan kita, juru selamat kita. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi setiap hari kita harus bertobat. Ya, setiap hari kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baik yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya api-Mu yang membuat kami bertobat, api-Mu yang membuat kami semangat untuk tetap mengasihi, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hi Prajurit Kristus! Now it is time to hear the announcement. Number 1 is time to give offerings. The number will be shown on the screen. Number 2, don't forget to subscribe our YouTube channel at KB Bintaro House of Shalom and share the link to all of your friends. And don't forget that we're going to start our ibadah on site starting from 9 and 11 a.m. and 5 p.m. Number 3, if you are wanting to ask about our shalom services, you may contact us in our Instagram at Adibada Anak KBUHOS. Number 4, here are all of our friends that are celebrating their birthday in this month. Happy birthday all! Announcement for today, friends. God bless you all and bye! Hai prajurit Kristus di rumah, keren kan ibadah kita hari ini? Nah, sebelum kita selesai ibadah, yuk kita berdoa syafaat dan menerima berkat dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini
kami bisa beribadah dengan lancar oleh karena kasih-Mu. Kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami, Indonesia. Jauhkanlah dari segala bencana dan pulihkan negara kami dari pandemi COVID-19. Kami juga ingin berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakil dan para menteri. Berikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami. Kami juga ingin berdoa bagi kesehatan teman-teman dan keluarga. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pendeta Beni Gunawan, beserta wakil-wakilnya, keluarga, dan pengerja lainnya. Berikan kesehatan dan sertailah mereka dalam pelayanan mereka untuk menjaga banyak jiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom prajurit Kristus. Nah, siapa yang berulang tahun di bulan ini? Boleh angkat tangannya? Ya, yang berulang tahun di bulan ini, kakak mau berdoa buat kalian. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat, kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Dan apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan yang buat berhasil. Berkati juga mama papanya yang sudah membesarkan, Engkau juga memberikan kekuatan, hikmat buat mama papa yang telah mengajarkan iman sejak mereka usia dini Tuhan. Dan sampai hari ini, apapun juga yang mama papa kerjakan dan usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, dan semuanya dalam kendalinya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus, sekarang kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.